Selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu, tanggal 10 Mei 2020. Kita umat Kristen di seluruh dunia sedang mempersiapkan diri untuk merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang tepatnya pada tanggal 21 Mei yang akan datang. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, murid-murid Yesus dan para pengikut lainnya dalam suasana yang gelisah karena mengerti akan ditinggalkan kembali oleh guru mereka. Kalau beberapa minggu yang lalu mereka ditinggalkan oleh Yesus karena Yesus ditangkap, disalibkan dan mati. Tetapi sekarang sesudah kebangkitannya akan tiba saatnya Yesus naik ke surga. Dan ini membuat murid-murid dan para pengikutnya menjadi gelisah akan kehilangan pemimpin, guru, panutan, dan teladan bagi mereka. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, bacaan kita hari ini adalah dari Kabar Baik menurut Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 14 yang berjudul Rumah Bapa. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mengerti bahwa murid-muridnya dan pengikutnya gelisah akan kepergiannya nanti, Yesus menghibur mereka. Yesus memberi jaminan kepada mereka bahwa kepergiannya ke suatu tempat atau tepatnya ke surga itu adalah dalam rangka menyediakan tempat bagi murid-muridnya, bagi orang yang percaya kepadanya untuk nantinya kelak hidup di dalam rumah yang disediakan itu, yaitu rumah Bapa di surga. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita sebagai orang yang hidup di dunia ini sebagai manusia tentu mempunyai tujuan hidup. Dan tujuan hidup itu menjadi dasar kita menetapkan sikap tingkah laku kita ketika kita ada dalam dunia ini. Tujuan hidup itu juga memberikan suatu arah dalam kehidupan kita. Kita punya tujuan sebagai orang beriman, hidup di dunia ini selamat. Artinya baik, sehat, sukses, makmur, sejahtera, bahagia, dan lain sebagainya. Ketika nanti kita mengakhiri perjalanan hidup di dunia ini, kita akan melewati jembatan emas, masuk ke dalam kerajaan Allah di surga, memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi dua hal itulah yang menjadi tujuan hidup kita sebagai orang beriman. Hidup di dunia ini, hidup di kekinian kita ini, baik-baik saja, sehat, selamat, sukses, sejahtera, tidak ada kurang suatu apa. Itu yang kita kehendaki, itu yang kita inginkan. Dan ketika nanti sampai masanya kita mengakhiri gumul dan juang di dunia ini, kita akan melangkah kepada kehidupan yang kekal. Hidup yang penuh sukacita, bahagia di tempat yang baru yang disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, untuk sampai ke sana tentu kita perlu jaminan, perlu arah, perlu pembimbing, perlu pengarah, perlu penjamin yang penunjuk jalan bagi kita. Di sinilah dalam bacaan ini Yesus memberitahukan dia datang ke sana untuk menyediakan tempat.
dan nanti ketika tempat itu sudah siap, dia akan kembali dan membawa orang yang percaya kepadanya ke sana. Itu berarti bahwa ada jaminan, karena dia sudah ke sana, dia tahu tempatnya, dia mengenal Allah Bapa itu, dan ketika dia membawa murid-muridnya, orang yang percaya kepadanya, mereka ada jaminan akan sampai. Nah, oleh sebab itulah dalam bacaan kita, Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 itu, dalam ayat yang ke-6, Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melewati aku." Kalimat ini, saudara-saudara, secara dinamis bisa diterjemahkan, akulah jalan yang benar menuju hidup. Jadi Yesus menegaskan, tidak ada jalan lain sampai ke rumah Bapa di surga, sampai kepada Bapa di surga, sampai memperoleh keselamatan, sampai memperoleh kebaikan-kebaikan ketika ada di dunia ini, selain berjalan di jalan yang benar. Jalan yang benar itu yang mana? Yaitu Yesus sendiri. Melalui ajarannya, melalui contohnya, melalui pelayanannya, melalui keteladanannya, semuanya itu. Bila mana kita mendengar firman-Nya, kita taat kepada firman-Nya, kita mencontoh pelayanannya, kita mencontoh kehidupannya, maka disitulah artinya kita sudah berjalan di jalan yang benar menuju hidup. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk inilah kita semua malam apapun juga diajak untuk senantiasa dengar-dengaran akan firman Tuhan. Hari-hari apapun juga kita senantiasa mendengar firman Tuhan, melaksanakannya, menerapkannya di dalam kehidupan kita. Itulah cara kita berjalan di jalan yang benar itu. Bukan hanya pengakuan bahwa aku percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Roh Kudus, tetapi harus ada gerakan, ada tindakan, ada perbuatan yang menunjukkan bahwa kita benar-benar hidup di dalam Dia, bahwa hidup berjalan di jalan yang benar menuju hidup itu. Nah, saudara-saudara, kita tidak perlu takut dan gentar. Yesus naik ke surga, dia meninggalkan murid-murid pada zaman itu, juga meninggalkan kita di dunia sekarang ini untuk meneruskan gumul dan juang kita, tetapi senantiasa ada jaminan dari Tuhan. Dia menemani, menyertai, menguatkan kita dalam gumul dan juang kita dalam perjalanan ini menuju kehidupan yang penuh sukacita dan damai sejahtera itu. Itulah saudara-saudara kabar baik untuk kita hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, jalan yang benar bagi kami menuju hidup yang baik di dunia ini, dan juga hidup yang baik, hidup yang kekal ketika kami mengakhiri gumul dan juang di dunia ini kelak. Tuhan, sertai, berkati, kuatkan kami untuk melangkah sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, berkati kami semua, baik hamba-Mu yang berdosa dan penuh kelemahan ini, juga saudara-saudara kami yang mengikuti pemberitaan ini, kabar baik yang datang dari Tuhan ini. Berkatilah mereka semua ya Bapa, lindungilah kami dari semua mara bahaya. Demikian semua orang di dalam dunia ini, tanpa mengenal suku, agama, ras, golongan, dan lain sebagainya. Kami mohon Tuhan, sertai dan berkati mereka. Beri kedamaian, beri kesejahteraan, kebahagiaan bagi mereka semua, dan harapan hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pegangan bagi kami untuk meneruskan semua cita-cita dan harapan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Salam kabar baik.